warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-37. Al-hadisus sabi' wassalasun. Utawi iki iku hadis kang kaping 37. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, iku saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kala ngucap sapa Abu Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida jalasa nalikane lenggah sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fi majlisin ing dalem siji panggonan lungguh atau majlis itu kan dari kata isim makan, dari kata jalasa ya jelis itu lungguh, majlis itu berarti tempat duduk. Jadi ada sebuah majlis berarti ada sebuah tempat duduk yang mana di situ ada sebuah aktivitas atau kegiatan. Jadi sekarang kemudian kata majlis itu sudah diambil ya, diserap di Indonesia sudah majlis gitu ya di mana-mana. Tentunya juga makna itu ada dua, ada konotasi kan, ada konotasi positif dan negatif. Kalau sudah majlis itu insya Allah konotasinya baik gitu kan. Tapi ada juga, nah, nanti diterangkan di sini apa itu majlis, ada yang baik ada yang enggak. Nalikane lungguh sapa salah siji sira kabeh fi majlisin ing dalam siji majlis, ing dalam siji panggonan lungguh, fala yabrohanna moko aja lebaran teman-teman, lebaran sapa wong ahad, aja buyar, aja apa ini semburat. Biasane wong alim monggo kula aturi semburat ngene iku fala ya barhanna hatta yakula hingga ngucap sapa ahad salah samarot ing telung ambalan 3 kali. Ngucap apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Atau di sini teksnya menggunakan ighfirli wa tub alayya. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Sama. Apa artinya? Subhanaka, lafadz ini dibaca 3 kali. Berarti kalau kemarin masih 1 kali, si untuk ganjaran si separuh, sepertelu. Nah, nanti dibaca 3 kali. Maha suci panjenengan Allahumma duh Gusti Allah, wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan, pujian panjenengan, asyhadu nyekseni sapa ingsun alla ilaha ing yento iku ora ana pangeran iku maujud illa anta kejaba panjenengan. Maha suci engkau ya Allah, dengan pujianmu ini atau kita memuji padamu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ighfirli, nyun ngapura atau ngapura Gusti li ing ingsun, mugi nrimo taubat utawa mugi nrimo atau ngapura panjenengan li ingsun, watub lan nrimo taubat Tuhan alaya ing atase ingsun. Maca itu. Tahu ada teks yang lain tuh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya sama astaghfiruka. Kalau di sini menggunakan, kalau ini astaghfiruka wa atubu ilaik menggunakan fi'il mudhari'. Kalau ighfirli di sini ighfirli wa tub alayya menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Jenengan ighfirli jenengan ampunilah aku. Kalau astaghfiruka, aku memohon ampun padamu. Ya sama, intinya memohon
ampun. Setelah ada kumpulan-kumpulan. Tapi dibagi dua, pahalanya berbeda. Ingkana fi majlisin, ingkana lamun ono iku fi majlisin dalam panggonan lungguh atau majlis di situ. Apa khairun kebagusan kalau di situ majlis seperti ngaji seperti ini majlisnya bagus, pembahasannya bagus. Kana moko ono katobain iku koyo cap alaihi ing atase khair. Jadi dengan membaca itu kalau majelis kita itu baik maka menjadi stempel. Artinya sampai stempel ini pengesah. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu resmi bahwa barusan majelis yang dibaca yang telah dilakukan barusan ini adalah yang baik. Lah kalau sudah di stempel ini nanti menjadi saksi ketika nanti baik itu di tempat yang diduduki. Aduh luar biasa itu kalau kita mau membahas tentang ilmu hakikat itu apapun yang nempel, apapun yang mendukung dalam sebuah majelis ilmu atau amaliyah itu semuanya akan menjadi saksi. Sing dilunggui, sarungi, kelambine kan kulite. Makanya kalau nanti ketika kiamat mulut terkunci gitu kan dikunci, yang lain datang nanti kopiah sembarang rambut dan sebagainya. Makanya kalau para sufi itu wedi nemen itu ada yang sufi modelnya wedi nemen karena semua anggota tubuh dan sekitarnya akan menjadi saksi ketika maksiat. Tapi sak wali nanti kalau dia berbuat baik seweneng karena apa? Semua akan menjadi saksi kebaikannya. Ada juga sufi yang santai kan, yang kemarin yang ada kan Allah kan Rahman Rahim. Maksud sih ngelakoni ini misalnya hati ngapura ya Allah jenengan kan ampunane luwih jembar daripada luwih kecil daripada rahmatin panjenengan. Toh rahmat panjenengan luwih ombo luwih jembar daripada apa? Dosa kula. Tapi yo enggak sembarang wong niku seperti itu ya. Moro sampean sembarang niku ya kon sapa ya. Kalau wali kan ya anjen kekasihku. Cara sampean katene mlebu ketemu presiden karena dulure ya blas-blas ketemu ae. Tapi lek kamu sapa kan duwe akses dan mlebu ya cekel pas pampres kan gitu. Kalau Allah, tapi Allah itu kan melihat kan bukan pangkat. Yang dilihat adalah takwa. Semakin kita takut kepada Allah, khasyah, ketakutnya pada Allah, Allah tahu hati kita, maka Allah akan semakin dekat. Itu maka menjadi stempel bacaan subhanakallahumma gitu. Tapi kalau yang lainnya satunya wa in kana fi majlisin, wa in kana lamun ono iku fi majlisin ing dalem siji majlis apa lawun dulinan guyonan kana moko ono iku kana moko ono bacaan niku subhanakallahumma itu iku kafaratun dadi penglebur lima maring barang kana kang ono fidzalika ing dalem mengkono majelis. Kalau majelis itu akeh guyon kadang kan ngopi ya. Kadang yo lali ya. Paling gak lek wong biasanya selamat gitu kan selawat iso ae. Mungkin ada selawat dongkrak itu ya makanya minimal mengingatkan zikir ya. Intinya kan meminta ampun. Mungkin barangkali dalam satu obrolan ku ono lupute ngomongnya ono guyone ono sing mlebu nang atine marune lek salati kan maru biar seneng atine padha seneng wis mari padha ngapurane terus njaluk ngapurna Allah barangkali ada yang keliru ada yang ucapannya berlebihan karena ngomongnya kadang kan kadung guyon kan berlebihan. Enake dadi umat Kanjeng Nabi ku ngono. Apapun itu halal sing pokoknya situ intine enggak boleh syirik, enggak boleh apa sih syirik menyekutukan Allah ngono wis aman. Urip iku pokoke gak sampai syirik seiling nang pangeran ambek sujud artinya salat sembahyang gak syirik. Hal-hal yang sifatnya itu dosa-dosa kecil itu insyaallah masih diampuni, tapi dalam hati jangan sampai meremehkan ya kan. Kemudian dalam majelis mari ngomong-ngomong dalam satu guyonan cangkruan ngomong-ngomong ngopi-ngopi ndek kene
Karena umpama sing siji sing eling Allah Muhammad, ini paling enggak mengingatkan zikir pada Allah. Intinya di situ sebenarnya. Intinya itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Lebih-lebih menggunakan teks yang sudah disunahkan kepada Nabi oleh Nabi menggunakan kalimat ini, Maha Suci Allah ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alaihi, atau astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itu, menggunakan itu. Intinya zikir ini, bacaan ini satu, secara konteks ingat iso kumpul, iso ngomong, iso guyon, iso pemenang, iso silaturahim ngopi ya kan, si rasa syukur kan, semua pujian itu kembalikan pada syukur, berterima kasih pada Allah kan, begitu intinya begitu. Kemudian yang kedua, kalau ada, jadi yang pertama itu teksnya kan subhanaka maha suci Allah, mensucikan Allah karena manusia ketika sosialisasi interaksi dengan manusia mesti ono lupute, maka yang suci, yang hanya benar-benar suci adalah Allah. Kita enggak sok suci, bahaya, mesti ono keliru nih. Nomor loro, kalau sudah begitu kemudian memuji pada Allah, memuji DPNB bahwa Allah kalau sudah suci, kemudian Allah itu bersih, kita itu yang kotor, dan memuji panjenengan itu, kita bersyukur karena sudah bisa kumpul, diberikan kenikmatan, bisa bernafas ya, ngomong. Bayangkan kalau kumpul meroro meneng-meneng meroro kesambaan, mati, maka diputus nikmatnya. Kita bersyukur. Yang ketiga, maka dari itu karena sudah diberi seperti itu, maka kita meminta ampun barangkali ada yang salah ngomong, guyon. Sering juga kan kadang merworo gak sengaja koncone tersinggung ya, tersinggung ucapan. Tapi lek kanca-kanca biasanya Fayuro negara to lek ngumpul-ngumpul bahas masalah apa aman. Artinya pokok iso njogo kebiasaannya ya, gak iso dijak guyon teman-teman ya gak usah diguyoni. Jadi itu lek kumpul ambek wong-wong dengan orang lain itu kudu ngerti kebiasaane. Arek gak biasa guyon diguyoni teman-teman akhirnya mangkel ya, gak oleh sampai seperti itu. Biasa berlebih-lebihan itu nggak baik. Kemudian menjadi pengelebur dengan cara membaca itu, pengelebur dalam majelis itu kok ngomongi berlebihan, satu lawun ini berlebihan, kemudian majelis itu ngomong sampai lali nang waktu apa dan sebagainya, maka apa salate, tapi lek salat ya wajib, apa halal yang sunnah mungkin ngerasakno halal yang azan lali gak jawab ini kan. Mudah-mudahan dengan bacaan itu akhirnya menjadi pengelebur atau dilebur sebagai penebus, sebagai penebus begitu, penebus dalam majelis itu. Atau guyone kenemenan sampai Allah tersinggung, jangan sampai ya, kayak enggak syirik, intinya enggak boleh sampai syirik. Kumpul-kumpul niat ayo kayak patung marunu di opo menyan gini-gini, itu sih enggak oleh. Marunu di sebagai ono intine sampai dan sebagainya, aktivitas hal yang merugikan sampai syirik itu kok nyembah gitu ya, jangan sampai itu. Aman pokoknya sik gelem sujud nang pangeran welas. Apapun kesalahan kecil-kecil dalam sebuah majelis berinteraksi dengan sama manusia akan dilebur atau penebus dengan bacaan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau ighfirli wa tub alayya. Itu hadis ke-37 sampai detail. Kemarin tuh mutola'ah lagi hadis Jam'ul Jawami atau Jami' Shaghir dalam kitab hadis-hadis itu luar biasa. Seneng kalau hadis itu kan semacam quotes, apa bahasa Arab itu quotes ya, kata-kata quotes gitu ya, kata-kata mutiara, kata-kata yang khas ya. Kalau Gus Dur kan gitu aja kok repot gitu kan, atau eling sapa sampean ini kalimat-kalimat sapa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh dunia itu penting. Salah satunya aku lek sumpek
salah satunya seringnya itu membaca quotes, tapi yang seringnya adalah Al-Quran kadang peduren wis. Malah mikir pindo masalah sastranya dan sebagainya. Hadis itu ringan itu, makanya kita bersyukur Nabi itu memiliki ulama-ulama itu mengumpulkan kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya Nabi dalam rangka kita mengingat itu. Ini seneng, motivasi. Salah satunya itu motivasi ngiling-ngiling. Maruna amalia itu kan lek ngini, lek ono ngini enak kan? Kaidai Nabi. Demikian intinya adalah ketika dalam satu majelis jangan lupa kita ingat-ingat bersama buyar kita baca kalimat itu atau minimal eling zikir semua hal kita bisa berinteraksi ini nikmat ini sejatinya adalah karena Allah dan maka kita kembalikan pujiannya kepada Allah. Jangan kemudian sombong keluar dari satu majelis malah tambah sombong. Iki ngaji nih. Jadi begitu dengan dalam satu majelis maka tidak lupa sebelum buyar kita mengingat kembali bahwa nikmat bisa duduk bersama dan sebagainya ini murni karena pemberian Allah dengan bacaan subhanakallahumma itu atau kita menggunakan ungkapan yang lain. Intinya jangan lupa bahwa itu tadi ya, semua nikmat itu pemberian Allah. Enak. Kaidah-kaidah hadis-hadis itu nek ngene semuanya ada. Kan lek ben nek ngaji hadis-hadis uwake itu akan semakin meningkatkan diri kita itu semakin punya pegangan. Karena dalam berkehidupan itu mantep sudah. Ya ono wong ngene. Cara bal-balan lah ono taktik ya. Nek bali ngene umbul sakmene tapi biasanya wis kron terlatih tendangane jarake semene maka kekuatan tendangan sekian cara wong fisika gitu kan. Tapi ono wong wis kron berlatih enggak hitung-hitungane kron terbiasa ya kan. Dengan hadis itu akan terbiasa. Banyak kaidah-kaidah seperti ini rumus lah. Ojo kaidah rumus hidup gitu ya. Golek aku kok rada sumpek ya. Oh, obatnya ku ngaji, kan? Aku kok usaha kok rugi. Oh, balik nang pangeran eling-eling apa meneh, apa kesalahanku. Jadi semua rumus-rumus hidup itu dalam Al-Qur'an maupun hadis itu yang disampaikan oleh Nabi. Itu insyaallah ceklane ku wis urip nyaman, santai. Jadi enggak gupuh, enggak bingung. Wong kan sik ndredeg apa-apa dijalu itu napa ndredeg kan gara-gara gak ada ilmune. Kan orang gitu kan. Sampean coba dijalui tolong gambar atau nukang bangunan. Njaluk tolong iki bangun omah. Karena kudu ahli nih gak punya ilmu nih, gak punya pegangan nih. Ya apa sampean? Ya tolak-tolak kan. Tapi sampean iso ngedit video ya atau komputer wis biasa atau masalah-masalah yang lain yang memang bidangnya. Wong kan santai. Oh nggih, terus mendi dirungokno. Oh ngoten nggih. Diluk mari. Orang yang karena nggak punya ilmunya gupu ya kan bingung ya apa. Tapi kalau orang punya ilmunya hidup tenang, melaku tenang. Ono wong nglakoni apapun nih santai. Jadi ketokane iku urip iku santai lho, santai ya. Karena wis ngerti kok lek ngene wong iku ngene. Alah hukume yo ngene. Engko wong iku engko yo ajine contoh. Ono wong kok dalam kehidupan bermasyarakat ana wong utang ya kan teko sampean duwe duit aku butuh duit kayak ngene alasane sampean lek awake dhewe enggak punya ilmu carane menyampaikan atau enggak punya pengalaman minimal katen jawab itu murim-murim dhisik sampean gopo betul katanya jawab tapi lek wong dirungokno sih lek wis pengalaman atau punya ilmunya dirungokno meskipun sampean asli gak ada duit padha gak langsung kamu nyelan duit tahu dewe kade duit nggak usah gitu dulu didengarkan lek udah ilmu mesti gitu kan santai dengar oh iya ya apa lagi ini kok entiaran kok ceritanya dingin dikai solusi kayak alternatif dan sebagainya sajane
Aku iki njaluk utangane seneng ngono, gak alternatif liyane. Sajen sampe ndek duit. Ya padha asline aku gak ada duit. Endinge ngono akhire waduh. Oh waduh ta ya wis lek ngono. Nah, itu tapi orang kan pingin didengarkan. Kadang orang keluh kesah itu sambat itu kan pingin didengarkan. Tidak semata-mata langsung pada solusi intinya didengarkan dulu. Wis kaya kafe nah cilik kan wangi kadang ya tepan enak hati ya. Enak hati didengarkan apa karepe gitu ya. Hidup itu lewat sendiri rumus-rumus iki ketemu iki lek ngene enak. Maka dari itu kita perkaya ilmu kita, pengalaman kita, rumus-rumus hidup kita, akhirnya menjalani hidup sampai mati itu enteng. Kok sampai wong saking duwe ilmu sing mantepe nang pangeran. Sampai katene sakaratul maut kate ketemu malaikat Israil kate mati lah. Santai kan. Ini ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas kan kisahnya kan saking senenge guyon, husnudzon nang pangeran, ngerti ilmune kehidupannya anjene wali ya dan sebagainya, keilmuannya luas dan sebagainya. Asline wong cerdas luas. Sampai kate mati lho, mek pingin ya apa carane nggarakno wong mek guyu. Akhirnya apa pesen? Engko lek aku mati ya gawekno panggonan on lawange. Tapi kuncine sing gede, gemboke gede. Akhirnya wong ketika meninggal temenan dimakamkan di sebuah di kono kan biasanya kayak omah-omahan kan ya di luar di Mesir dan sebagainya kan kayak makamnya kayak kuburan Cina kan lho. Kayak omah-omahan lawange gitu kan di dalamnya gitu. Itu lawange iku cilik gemboke gede. Akhirnya wong guyu iki opo lawange ono kan guyu. Artinya apa? Orang itu meskipun mati Abu Nawas itu masih ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain. Karena uripe santai. Nomor loro meneng. Siapa? Wong uripe santai. Ketemu malaikat mungkar nakir Imam Sibawai. Imam Sibawai dalam satu riwayat itu ketika meninggal Imam Sibawai itu ahli nahwu. Orang ahli apa? Nahwu. Ketika meninggal mlebu kuburan itu paran malaikat awak dhewe kan ditalkin ya. Talkin itu biasanya wong mudin nalkin gini, idza jaa malakani fahuma mungkarun nakirun. Dulur sing meninggal artinya ngono. Jadi mudin itu biasanya mengingatkan seperti talkin itu. Kalau datang dua malaikat itu adalah mungkar nakir. Nanti dia akan bertanya kayak bocoran bukan. Man rabbuka sapa Tuhanmu? Jawaban Allahu Rabbi. Kan gitu kan? Allah Tuhanku. Man nabiyuka sapa nabimu? Muhammadun Nabi. Kan gitu kan? Itu jawaban bocoran ketika pertanyaan di alam kubur. Beda tapi kalau Imam Sibawai kan ahli nahwu. Suwantai takoni teko malaikat loro gak usah talkin wis paham jan mare teko man rabbuka. Si. Kamu sapa? Kamu kate takon man rabbuka. Man iku huruf apa? Ya bingung ta ya. Malaikat gak tahu belajar nahwu. Malaikat itu intinya kan kayak tentara ngono malaikat itu. Pokoknya siap 86 gitu. Dikongkon tugasnya nakoni tok wis gak ero ku takonane ku apa. Dan kalau jawabannya bener ya centang gitu kan. Langsung 100 ya. Man rabbuka Allahu Rabbi 100 Anda. Gitu. Pokoknya intinya ngono malaikat. Tapi keliru langsung gopok cedar gitu kan. Nah, suatu ketika jenenge wong karena ngerti rumus hidupnya namanya siapa namanya Imam Sibawai. Imam Sibawai itu man rabbuka sih. Man itu huruf apa? Am tak takoni balik malaikat man kok bingung ati jawab. Tak balik tak takon nang pangeran ya Allah niku wonten nambani panjenengan nembe meninggal kula takoni man rabbukan niki kok takoni balik man niku huruf apa? Jarine Allah wis aja diganggu. Iku kekasihku iku ahli nahwu wis gak kirane iso jawab kamu kan gitu kan. Nah awak dhewe yang ngono golek wong les tenang ngono santai dalam segala kondisi apapun. Kan sajane itu kan sesuatu hal yang rumit atau sulit dengan kondisi. Makanya di alam barzah itu adalah sebuah kerupekan atau sebuah kondisi sing sumpek kalau kita nggak punya amal ya kan. Ya kalau nggak punya persiapan. Corona apa malaikat itu beringas memudeni jadi kuat gitu. Sayapnya besar memudeni. Tapi kalau kita punya amal, punya rumus hidup, bisa jawab dan sebagainya, amal-amal yang bagus. Katin takoni gak jawab, umpama gak jawab, opo lali dan sebagainya. Karena dia punya amal yang baik, ngaji dan sebagainya. Amal yang baik berupa ngaji teko, berupa cahaya. Jadi malaikat, bisa kamu? Aku biar ngaji usuria. Arek iki ben tau ngaji. Ya gitu kan. Tau ngaji, nek ngaji. Aku adalah amal diutus oleh Allah
menyerupai cahaya untuk menerangi orang ini di alam barzakh. Oh gitu, arek kok ngaji wis gak sida wis balik. Nah, enak kan bebas dari pertanyaanku kubur gitu lah. Jadi banyak hal. Rumus-rumus hidup itu kalau kita punya pegangan, punya rumusnya santai. Apapun kondisinya. Contohnya, sampean pernah ngurus nang Samsat. Ngurus SIM itu. STNK. Kan bingung sampean belum pernah ya? Belum pernah kan bingung kan? Tapi wis pernah. Ya sampean wis pernah santai mlebu nanti. Tapi lek belum pernah ta mlebu, gowo kok takon sapa ta latole kok wis gowo kabeh gitu kan. Gitu. Kalau wong lek intine adalah pegangan itu dengan Al-Quran, dengan hadis, insya Allah aman. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.